Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatami lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan kita melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sebulan penuh di bulan suci Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan. Ramadan diibaratkan sebuah madrasah. Madrasah diambil dari kata bahasa Arab yang artinya adalah sekolah. Sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu, tempat kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan. Maka sebuah sekolah pasti memiliki yang namanya kurikulum, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan sekolah masing-masing. Begitu juga Ramadan yang diibaratkan sebuah madrasah, maka ia pun juga memiliki kurikulum yang nantinya dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Mari sama-sama kita simak apa saja pelajaran yang dapat kita ambil di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar, orang yang ulet, dan orang yang tahan uji. Puasa melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menahan lapar dan haus. Meskipun lapar sudah menjerit di dalam perut kita, meskipun haus sudah mencekik tenggorokan kita, akan tetapi jika belum waktunya azan maghrib, maka tidak ada bagi kita untuk membatalkan puasa yang sedang kita kerjakan. Maka kuncinya adalah kesabaran, karena dengan sabar nanti akan indah pada waktunya. Maka Ramadan adalah kesempatan kita di mana Allah mendidik kita, mendidik hamba-hambanya untuk menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah dan membentuk kita menjadi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana dalam firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, Ramadan melahirkan sikap istiqomah, teguh dalam pendirian, konsisten dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu komitmen yang kuat, tanggung jawab dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Maka pantas Allah menjanjikan bagi orang-orang yang istiqomah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya adalah, sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah dan kami beristiqomah, maka malaikat-malaikat Allah turun dan mereka berkata, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika puasa ini membentuk kita untuk menjadi orang yang istiqomah, sudah saatnya kita manfaatkan momentum puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menjalankan segala amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan ini dengan konsisten dan juga dengan penuh tanggung jawab, sehingga segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi tidak tergoyahkan oleh suatu apapun. Yang ketiga, Ramadan membentuk kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang hanya diri kita dan Allah yang mengetahuinya. Maka puasa akan melahirkan sikap keikhlasan dan menjauhkan kita dari sikap yang namanya riya atau pamer. Maka segala amaliyah itu berawal dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan diawali dengan niatnya. Niat kita berpuasa tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan niat yang lain. Niat karena ingin mendapatkan hadiah, niat puasa karena ingin mendapatkan baju lebaran, niat puasa karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Maka puasanya tidak akan diterima dan menjadi amalan yang sia-sia. Maka ketika kita niatkan segala amaliyah kita, ibadah kita karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, maka puasa yang kita kerjakan senantiasa menjadi sebab kita diampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan semata-mata karena Allah Ta'ala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ikhlas dalam mengerjakan amal ibadah kita, sehingga amaliyah-amal kita di bulan suci Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ini saja dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini dapat membentuk kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet, tahan dan uji, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan segala amal-amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan hidup kita menjadi barokah dan hidup kita menjadi maslahat, dan kita akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.